Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kebun Xiaoling itu tidak tenang di malam hari. Ketika mereka setengah jalan makan malam, seorang tamu yang cantik datang untuk mengunjungi mereka. Orang yang akan datang adalah murid perempuan berbaju putih. Melihat lebih dekat, Ye Chen menemukan bahwa gadis itu adalah Su Xinyu, yang menyaksikan pertarungannya di bawah arena hari ini. Wah, kakak perempuan senior Su, mengapa kamu datang ke sini? Ye Chen tidak meliriknya, tetapi mengambil sepotong daging serigala dan bertanya dengan tenang. Mendengar jawaban Ye Chen, Su Xinyu menarik napas dalam-dalam dan menahan, tetapi wajahnya menjadi gelap. Ketua Master kami mengundangmu untuk bergabung dengan Puncak Renyang. Menanggapi dengan dingin, Su Xinyu membalik surat kepada Ye Chen, jika kamu menerima undangan kami, kamu bisa datang ke Puncak Renyang besok. Menekan amarahnya, Su Xinyu menjawab dengan kasar. Dia adalah murid terakhir dari kepala master dari Puncak Renyang dan juga bintang di antara murid luar sekte Heng Yue. Di luar harapannya, dia diceramahi oleh Ye Chen hari ini dan terlebih lagi, guru Immortal King yang memintanya untuk mengirim pesannya ke Ye Chen. Ye Chen tidak menyangka dapat undangan menjadi murid Puncak Renyang. Kamu diberi tahu sekarang. Su Xinyu tidak ingin tinggal di sini lagi, meninggalkan surat undangan, berputar dan berjalan keluar. Ketika dia tiba di gerbang, dia berhenti dan menatap Ye Chen, yang masih memakan makanannya. Apakah kamu pikir kamu tidak bisa ditaklukkan setelah mengalahkan Zhao Long? Banyak sekali murid dari sekte Heng Yue yang lebih tinggi darimu. Sulit bagimu untuk mencapai tujuan-tujuan besar. Menyelesaikan pidatonya, Su Xinyu pergi dengan ringan dan secepat angin. Ketika Su Xinyu pergi, Ye Chen tetap diam dan memasukkan daging serigala. Paman Zhang berkata, "Nak, Puncak Renyang adalah salah satu dari 3 puncak utama, kau baru saja diundang bergabung dengan mereka. Jangan sia-siakan masa depanmu." "Paman, saya mengerti maksud Anda." Ye Chen terkikik dan menyeka noda minyak di sekitar mulutnya. Segera, pintu taman didorong terbuka lagi. Seorang murid dengan kehadiran besar dalam pakaian putih datang di dalam, dan kultivasinya mencapai tingkat ke-6 dari tahap kondensasi Qi. Meskipun Zhao Long satu tingkat lebih rendah dari pria ini, tapi dia jauh lebih kuat daripada Zhao Long. Orang yang datang bernama Wei yang adalah murid terakhir dari ketua master dari Puncak Tianyang. "Apakah kamu yang mengalahkan Zhao Long?" Melambaikan kipas lipatnya, Wei yang melirik Zhang Fengnian dan menatap Ye Chen dengan bercanda. Wah! Ye Chen berpikir Wei yang akan bersikap sopan seperti yang terlihat. Tapi Wei yang meninggalkan kesan buruk pada Ye Chen saat berbicara. Wei yang tampaknya baik, tetapi pada dasarnya munafik. "Mengapa saudara senior mengunjungi kami di malam hari?" Ye Chen tidak peduli untuk menanggapi orang-orang seperti Wei Yang dan bertanya dengan nada umum tetapi sinis. "Tidak ada yang serius. Saya datang ke sini untuk mengirim pesan guru bahwa kamu dapat bergabung dengan Puncak Tianyang." Tersenyum, Wei yang mengayunkan kipasnya dan menjaga dagunya tinggi, seolah menjulang di atas yang lain. Ye Chen menjawab sederhana. Wei yang tidak merasa terganggu atau jengkel, tetapi tersenyum masam, berputar dan melangkah menuju gerbang. Ketika sampai di sana, dia melihat Ye Chen sekilas seperti yang dilakukan Su Xinyu, "Kamu bocah sombong telah membuat marah Puncak Diang. Merupakan kehormatan bagimu untuk menerima tawaran kami, kamu sebaiknya menghargai bantuan kami. Sejujurnya, kamu bukan siapa-siapa di Puncak Tianyang." Wei yang memutar kipas lipatnya dan berjalan keluar. Ye Chen meletakkan mangkuk dan sumpitnya setelah Wei yang pergi. "Nak, Zhang Fengnian ingin mengatakan sesuatu tetapi terganggu oleh Ye Chen." "Paman, saya tahu apa yang ingin paman ungkapkan." Ye Chen menghapus noda minyak di bibirnya, tersenyum, "Saya ingin mencari sumber daya untuk kultivasi. Tapi seperti yang paman lihat, mereka semua memandang rendah saya. Saya akan mengundang penghinaan publik,
jika saya meminta mereka untuk mengambil saya sebagai murid mereka? Sayang. Menghela nafas, Zhang Fengnian diam. Aku sudah melihat semuanya di sekte. Ye Chen tersenyum dan melanjutkan, ini adalah dunia yang menyeramkan di mana yang terkuat dihormati. Sebagai murid magang seperti saya lebih suka tidak bergabung dengan tiga puncak utama. Pilih cara yang paling pas untukmu, tapi jangan membuat dirimu menderita. Aku akan selalu mengingat ajaranmu yang tulus. Ye Chen menyelinap keluar dari taman. Dia mencari semak-semak yang tumbuh tebal dan duduk di atas batu besar dalam posisi bunga lotus. Segera, tulang-tulangnya saling bertabrakan. Setelah perbaikan selama 3 jam, Ye Chen berkeringat dan hampir pingsan. Dia secara bertahap beradaptasi dengan rasa sakit yang tajam meskipun tubuhnya hampir terkoyak. Mendapat manfaat dari penyempurnaan, Ye Chen merasa tubuhnya menjadi lebih kuat setelah berlatih seluruh sirkulasi keterampilan rahasia membakar langit. Dan kekuatan potensial yang terkandung dalam otot-ototnya membuatnya bersemangat. Mandi di bawah sinar rembulan dan cahaya berbintang, Ye Chen menelan energi spiritual yang dimurnikan di tengah-tengah gunung setelah menghabiskan kekuatan fisiknya. 1 jam kemudian, dia melompat dari batu besar. Selanjutnya, ia mulai melatih keterampilan bertarung dekat yang diperintahkan dalam buku cara bertarung hewan buas. Dalam koordinasi dengan tubuh yang kuat, kekuatan menyerang Ye Chen berubah menjadi perkasa. Cahaya pagi muncul di timur ketika Ye Chen mengambil napas. Di pagi hari, energi spiritual adalah yang paling pekat dan esensi dari matahari dan bulan yang paling murni. Ketika Ye Chen mendaki Gunung Roh dari Sekte Heng Yue, banyak murid sudah berjalan keluar dari rumah besar mereka. Kamu Ye Chen, menjentikkan menakutkan menatapnya, murid-murid yang duduk di atas batu dalam posisi lotus melakukan latihan pernapasan. Pada saat ini, kebanyakan dari mereka tidak berani memandang rendah murid magang yang baru. Setelah pertarungan kemarin, reputasi Ye Chen menyebar di sekte. Semangat pantang menyerah ditunjukkan ketika ia memprovokasi Ge Hong di depan umum. Bocah itu terkenal dengan pertempuran kemarin. Tapi dia akan menderita di masa depan. Banyak murid berdiskusi secara pribadi dan menunjuk Ye Chen. Bagaimana Ge Hong bisa mengatasi ini? Sejauh yang saya ketahui, salah satu murid utama Ge Hong menyelesaikan pelatihan pintu tertutupnya di muka dan mengancam akan memukul Ye Chen. Drama lain akan dipamerkan. Saat para murid di sekitarnya berbisik, Ye Chen berjalan melewati mereka, memanggul pedangnya. Dengan indera pendengaran yang luar biasa, ia dapat menangkap beberapa informasi yang berguna. Murid utama, matanya berbinar dan Ye Chen tahu bahwa akan sulit baginya untuk menjalani kehidupan yang tenang di hari-hari berikutnya. Meskipun baru di sini, ia mendengar banyak komentar tentang Ge Hong. Seseorang akan membalas dendam pada musuhnya dengan cara apapun. Ge Hong harus membalas dendam kepadanya dengan segala cara yang mungkin. Saya perlu meningkatkan basis kultivasi saya dengan cepat. Menggerutu, Ye Chen mempercepat. Dia berhenti di depan sebuah paviliun setelah berbelok ke beberapa sudut. Paviliun megah itu menjadi tengara, dan sebuah papan bertuliskan, Paviliun Harta Karun, digantung di atasnya. Paviliun itu adalah sebuah toko, menjual aneka barang berguna, seperti ramuan roh, cairan roh, buah roh, batu giok roh, keterampilan suan dan senjata roh. Ada banyak harta yang fantastis di sini kecuali yang disebutkan di atas. Dikatakan bahwa semuanya adalah harta karun, tetapi tidak ada yang tahu itu benar atau palsu. Murid-murid dapat membeli benda-benda itu dengan batu roh, atau menjual barang-barang mereka di sini. Toko-toko sekte serupa juga ada di sekte Zhengyang, dan bisnisnya berkembang pesat. Apakah ada hal berharga di paviliun harta karun? Berbisik, Ye Chen melangkah masuk. Orang tua yang memimpin paviliun itu gemuk dan besar, dengan perut seperti balon. Orang-orang memanggilnya Pang Dahai. Berbeda dengan Zhou Dafu yang bertanggung jawab untuk paviliun senjata roh, Pang Dahai menatap semua orang dengan mata tajamnya yang terbuka lebar.
Tidak ada yang bisa melarikan diri dari matanya jika dia mencuri barang-barang di sini. Halo, sesepuh sekte. Ye Chen datang ke paviliun dan membungkuk dengan hormat di Pang Dahai. Dengan sepasang mata berbinar, Pang Dahai tampak seperti seorang Buddha. Wah, jangan mencuri harta karun. Aku tidak akan. Terkekeh, Ye Chen pergi ke bagian paling dalam dari paviliun. Itu luas di dalam, dan aromatik roh tumbuhan dan buah-buahan bisa tercium. Melihat sekeliling, Ye Chen melihat banyak barang luar biasa, yang menyita matanya. Bunga lotus api. Ye Chen mengarahkan matanya pada bunga lotus, dengan nyala api menyala di sisi atasnya dan aroma api murni menghampiri wajahnya. Energi spiritual yang tebal berputar di sekitar bunga, yang mengandung inti roh murni. Ye Chen menjilat bibir dan menelan seteguk air liur setelah memeriksa harganya. 500 batu roh. Dia memutar kepalanya tetapi enggan pergi. Jumlah batu roh yang dia miliki hanya lebih dari 1000. Energi roh yang mencolok yang dimilikinya, Ye Chen menyesal membelinya. Mengambil beberapa langkah, dia tertarik dengan barang-barang yang dijual di paviliun. Ramuan inti manusia, bunga hijau, ginseng anggur ungu. Ramuan roh yang berkembang membuat Ye Chen menelan ludahnya. Jika dia memiliki kesempatan untuk menelan semua ramuan dan memperbaikinya, basis kultivasinya harus maju secara dramatis. Tapi harganya, mengayunkan kepalanya tanpa daya, Ye Chen menahan dan tidak memeriksa harganya lagi. Dia pikir 1000 batu roh bukan kekayaan kecil, tetapi terlalu tinggi kekayaannya. Batu-batu roh yang dia miliki tidak bisa digunakan untuk membeli sesuatu yang tak ternilai. Ye Chen berkeliaran selama hampir 1 jam. Dia mengabaikan daerah yang menjual senjata roh. Dibandingkan dengan pedang Heavenly Pagoda, tidak ada senjata roh yang bisa membuatnya terkesan. Ye Chen mengambil volume kuno ketika datang ke daerah itu menjual buku-buku tentang keterampilan Suan. Tapi buku-buku itu semua tentang keterampilan pertahanan energi dasar, yang sudah dikuasai Ye Chen. Cairan roh giok. Ye Chen mengambil yang rusak dengan 4 kata, volume roh giok spiritual, di atasnya. Bisakah ini dijual di paviliun harta karun sebagai hal yang tak terpisahkan dalam kebutuhan sehari-hari bagi para murid dari Sekte Heng Yue? Cairan roh giok tidak hanya mencakup energi roh tetapi juga berfungsi sebagai mata uang, seperti halnya batu roh. Tetapi cairan itu telah dimonopoli oleh sekte tersebut. Menurut pendapat Ye Chen, metode penyempurnaan tidak akan diajarkan kepada orang-orang yang tidak relevan. Sekarang buku yang mengajarkan cara memurnikan cairan itu tergeletak di depan matanya. Apakah para guru tidak takut bahwa beberapa murid akan mempelajari metode ini secara diam-diam? Menggosok kepalanya, Ye Chen kaget ketika melihat harganya. Ini nyata, betapa berharganya metode penyempurnaan ini. Tetapi dijual dengan harga 20 batu roh. Ketika Ye Chen mengarahkan matanya dia secara alami menganggapnya palsu. Di luar paviliun, Pang Dahai memutar tubuhnya yang kokoh dan berjalan masuk. Ketika Pang melihat Ye Chen terpesona dengan sesuatu di tangannya, dia bertanya, "Wah, apakah kau tertarik dengan buku tentang cairan roh batu giok?" Ye Chen datang ke dirinya sendiri, menggaruk kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, "Sekte sesepuh, apakah ini menandai harga yang salah?" Mustahil. Apakah buku tentang metode penyempurnaan cairan roh giok bernilai 20 batu roh? Ini sangat berharga, tetapi tidak berguna untuk kultivator umum. Mengapa? Ketika datang untuk memurnikan cairan roh batu giok, diperlukan api yang diciptakan oleh langit atau bumi, setidaknya api bumi sangat dibutuhkan. Kultivator biasa tidak memiliki api bumi, jadi metode tidak berguna bagi mereka. Mengambil telinganya, Pang Dahai melanjutkan, di Sekte Heng Yue, hanya ada satu api unggun yang disegel di paviliun inti roh, yang diambil alih oleh Su Fu. Dia sangat menghargai api dan paviliun inti roh menghasilkan lebih banyak uang daripada paviliun harta karun saya. Saat matanya berkilau, Ye Chen berbisik, bisakah api yang sebenarnya digunakan dalam penyempurnaan?
Mendengar pertanyaan Ye Chen, Pang Dahai berbalik dan menatap Ye Chen dengan mata berbinar seolah menatap orang bodoh. Ye Chen memahami arti dari penampilan Pang Dahai. Terkikik, dia mengusap kepalanya dan menemukan pertanyaan yang dia ajukan bodoh. Api bumi dan api sejati semuanya dibiakkan oleh langit dan bumi, tetapi api sejati lebih unggul. Api bumi bisa menyaring cairan roh batu giok, apalagi api sejati yang lebih kuat. Tetua, saya akan mengambil metode ini tentang penyempurnaan cairan roh giok. Mempercayai buku metode, Ye Chen mengeluarkan 20 batu roh. Baiklah, kamu pergi berbelanja. Jangan mencuri barang. Pang Dahai berjalan pergi setelah menerima batu roh. Bersemangat, Ye Chen memenuhi syarat untuk memurnikan cairan roh giok karena api sejati yang dimilikinya. Dia pasti bisa menyaring cairan setelah dia memahami metode penyempurnaan. Dalam sekejap, sepertinya dia melihat banyak botol cairan roh giok bergoyang di depan matanya. Merasa cukup baik, Ye Chen ingin berputar saat api sejati di tubuhnya bergetar. Harta karun muncul. Gagasan itu terjadi di kepala Ye Chen secara intuitif. Api sejati juga bergetar ketika dia menemukan pedang Heavenly Pagoda. Setelah Ye Chen mengklaim kepemilikannya atas pedang, ia memperoleh keterampilan rahasia membakar langit. Setelah itu, dia mengira bahwa api sejati misterius itu mampu mengidentifikasi harta. Barang yang dipikirkan tinggi oleh api sejati haruslah luar biasa. Mengetuk perutnya, Ye Chen menjentikkan pandangannya ke setiap item yang ditampilkan di rak, dan sampai dia melihat labu botol emas ungu, api yang sebenarnya berkedip tajam. Tidak diragukan lagi, Ye Chen berjalan ke labu botol emas ungu dan mengambilnya setelah dia memutuskan untuk membeli labu botol. Tidak ada yang istimewa, labu botol ungu keemasan itu sebesar telapak tangan orang dewasa, dengan mantra yang tertulis di atasnya. Tapi Ye Chen tahu bahwa harta yang sebenarnya tidak bisa dinilai dari penampilannya. Pedang Heavenly Pagoda miliknya juga tampak umum. Tanpa diduga, itu adalah pedang yang berat dan berisi keterampilan rahasia yang kuat dari langit yang terbakar. Ye Chen menarik steker labu dan melihat ke dalam labu botol dengan satu mata tertutup. Yang mengejutkannya, itu luas di dalam dan bisa menampung selusin botol air. Melihat sekilas api yang berkedip-kedip di lautan intinya, Ye Chen bertanya, "Kau api sejati memilih labu botol karena volumenya yang sangat besar." Tembakan yang benar bergetar seolah-olah itu memahami pertanyaan Ye Chen. "Aku percaya pada pilihanmu." Ye Chen melemparkan pandangannya pada harga yang ditandai di bawah labu botol, dan menggerakkan bibirnya. Ya ampun, nilainya 1.300 batu roh. Saya tidak mampu membeli. Saat api yang sebenarnya terus bergetar, Ye Chen menarik napas. "Anak laki-laki, kau ingin labu botol ini?" Pang Dahai mengintai dan tiba-tiba muncul di belakang Ye Chen tanpa membuat suara, yang membuatnya takut. Ye Chen terkekeh dan menggaruk kepalanya, "Tetua Pang, bisakah Anda menjual labu botol kecil ini kepada saya dengan harga lebih murah?" "Tidak, labu botol emas ungu itu luas di dalamnya. Benar-benar murah dengan 1.300 batu roh." "Begitulah," Ye Chen menjawab dengan menyesal. Ketika Pang Dahai memperhatikan kecanggungan Ye Chen, dia menyodorkan tangannya ke saku dan bertanya, "Berapa banyak batu roh yang kau miliki?" 1.100. Kurang 200. Apakah kamu memiliki benda-benda lain senilai 200 batu roh? Ye Chen mengeluarkan botol hitam kecil dari tas penyimpanannya. "Ada apa?" Mengambil botol hitam, Pang Dahai mencabut sumbatnya dan mencium bau di sebelah leher botol. Pang Dahai tersedak sekaligus dan bergegas memblokir sumbat botol. "Wah, itu adalah pelet beracun di dalam." "Batuk," Pang Dahai membentak, "di mana kau mendapatkan barang-barang itu?" Petik 2. "Aku mengambilnya secara kebetulan." Ye Chen menyentuh ujung hidungnya. Botol hitam kecil itu berasal dari pria tua yang dia kalahkan itu. Dia tidak punya apa-apa lagi dan hanya sebotol pelet haus darah yang bisa disajikan sebagai 200 batu roh. "Mengambilnya. Apakah kau berbohong padaku?"
Aku hanya punya botol pelet haus darah ini. Ye Chen mengangkat tangannya dengan sikap tak berdaya, tetua dapat mengambilnya jika Anda pikir itu bernilai 200 batu roh. Nak, berhenti menjadi buruk untuk menyimpan barang berbahaya ini. Kembalilah ke jalan yang benar. Menyelipkan botol hitam kecil ke dadanya, Pang Dahai menceramahi Ye Chen dengan cara munafik. Pelet darah haus terlalu beracun. Saya akan menyimpannya, kau dapat mengambil labu botol emas ungu. Mendengar jawaban Pang Dahai, Ye Chen menahan tetapi masih tidak bisa menahan bibirnya. Dia berbicara pada dirinya sendiri bahwa Pang Dahai menginginkan pelet itu tetapi berpura-pura bersikap sangat bermoral seolah-olah menderita kerugian besar. Ye Chen mengeluarkan 1100 batu roh meskipun dia mengutuk Pang Dahai secara rahasia. Labu botol emas ungu adalah milikmu. Terima kasih, sesepuh sekte. Terima